Oke, ya kembali ke di Mata Angelo Podcast berikutnya. Dan sekarang gua lagi bersama dengan KMI nih dari Bang Gilang Gemilang nih. Oke, halo. Oke, sip. Ini gua mau tanya dulu nih mengenai KMI di Surabaya. Ini Bang Gilang di Surabaya ya? Sama ya? Iya, Surabaya. Waduh. Saya di Surabaya. Cuma kalau tinggal sekarang sih di Bromo, di Probolinggo. Oh, sekarang di Probolinggo. Oh. Iya, cuma kalau misalkan ada event atau ada acara komunitas ke Surabaya. Dekat kok, ada tol. Oke, siap. Itu biasanya di itu Pak di Museum Blockbuster ya? Biasanya nongkrong ya, di situ katanya. di situ. Mas Febri katanya ngomong gitu. Betul. Halo Mas Febri. Oke. Ya kalau dia nonton ya. Oke. Oke, tapi di podcast kali ini Pak, gua mau bahas ini Pak, Marvel Netflix. Oh, boleh. Marvel Netflix karena kan ya. lagi-lagi fans MCU sekarang kan belum mengerti Marvel Netflix itu apa, mereka nggak nonton. Bahkan kalau di yang tahun kemarin Daredevil muncul, Matt Murdock muncul, pada nggak teriak semua Pak, sujud, hening, astaga. Ini menurut Bapak gimana nih menurut yang itu si Matt Murdock yang muncul di Way Home tuh? Oh, itu untuk dari pengalamanku sendiri sih, waktu nonton di Spider-Man No Way Home waktu itu kebetulan di IMAX, itu kebetulan pada ini cewek-cewek pada teriak semua. Oh, teriak. Oh. Ya, teriak semua. Tapi yang kasihan ini di berita si Charlie Cox waktu nonton di teater itu di negaranya. Oh, itu malah pada sepi. Kasihan Pak ya. Kasihan nih. Kasihan Pak. Aduh, gua udah nunggu ini. Mana reaksinya? Aku sepi. Aduh. Ya mungkin ini Pak, apa karena marketingnya mungkin kurang gitu ya Marvel Netflix itu ya. Atau gimana Pak ya? Mungkin atau ya nanti mungkin kita bahas sedikit. Oke, siap. Tapi ya kalau gua di studio biasa ya nggak pakai IMAX, cuma di hari pertama beberapa doang yang teriak, itu pun orang dewasa semua Pak. Lah ya bocil-bocil diam semua. Siapa itu? Aduh, masa nggak tahu sih. Astaga, 3 season dia udah peranin, masa nggak ada yang tahu? Iya. 3 season tambah Defenders. Tambah Defenders, nggak ada yang tahu. Aduh, bodoh amat lah. Padahal bagus loh Pak. Tapi ya kita akan bahas keseluruhan mengenai Daredevil dulu nih, karena kan Daredevil kan udah mulai muncul di No Way Home sebagai awalnya sebagai soft reboot Pak. Ini soft reboot ya nanti ya? Nanti mungkin akan kita bahas. Jadi ini masih belum official, tapi mungkin akan sedikit melegakan untuk saat ini. Untuk jawaban akan nanti aku bahas gimana. Apa soft reboot atau mungkin varian atau gimana. Waduh. Karena ini Pak, biasa KMI itu biasanya kalau mereka tuh bikin diskusi kan, gue kan pernah join tuh yang diskusi yang Zoom. Yang ada berapa itu? Ada gue join itu pembahasan yang mantap Pak. Dan gue lebih mengerti Pak mengenai Comic Universe seperti apa nih. Bang Gilang nih, dari 3 season Daredevil ini Bang Gilang ingin berkomentar apa nih mengenai 3 season Daredevil yang udah Bang Gilang nonton di Netflix nih? Kalau menurutku soal Daredevil ini udah cocok ya untuk dibilang sebagai taste-nya untuk ada di komik namanya Marvel Knight. Jadi itu tentang gimana peran dari seorang superhero jalanan, terutama di Daredevil ini. Untuk vibes-nya, untuk segala aspeknya udah menurutku udah oke sih. Dari segala tim Defenders yang punya serial, Daredevil paling oke. Ya. Oh. Sayangnya entah kenapa kok di cancel. Di cancel sepihak Pak. Sepihak lagi. Astaga, aduh. Tapi dari info ini ya, kalau misalkan aku boleh ngasih spill, sebenarnya sih rahasia, cuma aku udah izin. Itu ada sedikit intrik di dalamnya gitu loh. Jadi dari pihak Kevin Feige sama Jeff Loeb itu memang orang komik juga, cuma ikut andil dalam TV seri ini agak sedikit crash. Jadi ya mungkin seperti itu juga. Bisa jadi juga ntar memang kedepannya itu ingin dikonekkan gitu loh. Jadi bener-bener misalkan ketemu Spider-Man, ketemu ini, jadi seperti itu. Makanya ini ntar kan mau dimasukin ke Disney Plus. Iya. Gitu. Iya sih, bener. Belum lagi kan itu di No Way Home kan udah ketemu kan Matt Murdock sama Peter Parker, tapi dilupakan. Endingnya. Betul. Coba tadi tanya kan ini soft reboot atau bagaimana? Mungkin bisa jadi ya. Ini bisa dibilang mungkin. Ini mungkin semacam retcon, seperti itu bisa juga retcon. Retcon itu adalah suatu perubahan yang kasar, nggak tahu tiba-tiba langsung berubah gitu aja, tiba-tiba langsung nyambung aja gitu. Itu di dunia komik udah hal biasa. Mungkin soft reboot juga
siapa tahu ya hampir sedikit hampir sedikit berubah sedikit mungkin, atau juga bisa jadi varian yang di No Way Home. Cuma kalau misalkan paling mendekati sih sepertinya ya ini sih semacam retcon ya kalau menurut. Retcon ya berarti. Oh, iya. Okay. Tapi kalau misalkan nanti memang secara official tuh memang menyambung dari Daredevil yang di Netflix, ya it's okay juga gitu loh. Makanya aku juga bingung, kadang ada fandom yang sampai meributkan gitu loh. Wah ini bakal nyambung nih, wah ini varian atau apa. Padahal di dunia komik kalau misalkan perubahan kasar seperti itu udah biasa. Udah biasa, gitu. Ya udah biasa. It's okay. Ya, okay. Ya udah biasa sih. Diapain juga. Iya bener. Tapi ya kalau kita ya udah ngikutin Marvel Netflix dari dulu kan tanggung Pak ya, season 3 kan Bullseye mau muncul tuh. Ya, itu keren banget itu. Endingnya mungkin cuma di ini ya, sebuah apartemennya si Wilson Fisk, cuma itu pertarungannya, brutal sekali. Brutal ya. Brutal. Gue masih inget Pak yang Kingpin apa ngangkat si siapa Bullseye, punggungnya kena itu, aduh gua. Iya benar. Itu harus ke tukang urut sih itu. Langsung gini Pak, aduh. Atas gitu, aduh. Dan dilihatin juga kan gimana tangguhnya si Kingpin. Ya. Maksudnya dalam artian orang-orang kan mungkin secara awam memang kelihatannya gendut, tapi sebenarnya memang masa ototnya yang ini yang tebel gitu loh. Masalahnya. Dan juga mungkin kan kita kan udah lihat Hawkeye nih, kan udah juga muncul tuh. Semakin kelihatan entah bagaimana itu apa mungkin yang belum diceritakan seperti kok bisa sama Maya Lopez gitu, itu kan belum diceritakan di Netflix. Itu ntar gimana diceritanya itu yang harus ditunggu karena menarik sih itu. Kayak semacam ada rahasia yang belum diceritain gitu loh. Mungkin nanti di Echo ya. Mungkin. Iya, Echo juga ini Pak. Yang Maya Lopez kan sebenarnya kan kalau di Hawkeye itu kan Kingpin kan kita baru tahu bahwa di Hawkeye dia udah punya anak asuhan Pak. Di situ si Echo. Betul. Tapi memang kalau di komiknya sih memang anak asuhan gitu. Dan memang mungkin agak sedikit menyimpang dari pembahasan ini. Memang Maya Lopez kan harusnya Ronin pertama gitu loh. Oh gitu. Iya, yang memberikan kostumnya ke si Hawkeye. Oh, aslinya di komik seperti itu si Echo pertama berarti ya si ini. Oke. Gue baru tahu Pak, sumpah. Anjir. Aduh, oke. Ini unik nih karena di Hawkeye kan yang Ronin ke pertama kali ya si Clint Barton Pak. Tapi di MCU udah dibuat nih. Aduh, oke. Siap. Oke, menarik nih. Waduh, gak sabar Pak. Echo Pak, katanya si Daredevil juga muncul di situ tuh. Di Echo nanti itu. Iya, entah nanti bakal menjadi kekasih mungkin kan di komik juga seperti itu selain Elektra. Oh kekasih. Jadi kan kekasih mereka berdua. Iya. Oh. Iya. Jadi saling melengkapi lah. Ada yang nggak bisa melihat sama nggak mampu mendengar. Oke. Waduh, kayak menarik nih. Oke, siap. Kita tunggu aja Pak skripnya dibuat oleh Disney seperti apa. Iya. Oke, siap. Tapi dari Bang Gilang udah nonton 3 season Daredevil tuh, Bang Gilang tuh season mana yang menurut lo itu wajib kok gini ya, kok brutal banget itu bagian mana Bang? Season 1, 2 atau 3 yang Daredevil nih? Mungkin kedua sih ya, sebenarnya sih brutal semua, cuma mungkin yang kedua yang ini aku senang mungkin. Aku bisa bilang seperti itu. Iya. Alasannya kenapa ya? Mungkin ceritanya lebih deep aja sih ya. Karena langsung dari 1, langsung kedua, terus ketiga gitu. Karena kan ceritain juga kan semenjak setelah Defenders itu kan diketahui wah tewas nih, tapi padahal kan enggak gitu loh. Jadi ya seru aja sih. Entah kenapa gitu. Mungkin karena ini Pak ya, Punisher-nya mungkin ya. Mungkin juga iya kan, jadi lebih pelik juga nih itu. Cerita permasalahannya ada Punisher juga, terus ada permasalahan ini itu, ditambah Kingpin yang makin kayak mafia seperti itu. Apapun bisa dia bayar. Iya Pak, itu gua kira di penjara dia tuh udah selesai. Ternyata penjara dia udah nguasai juga. Anjing. Iya, makanya itu. Udah gak bisa di penjara tuh orang. Gak bisa, itu kayak elit global. Aduh.
Bener. Ya sih, ya brutal mungkin lebih ngarah utama ke Punisher-nya sih, karena kan ya kita baru pertama kali secara lebih brutal Punisher tuh bunuh berbagai macam gangster tuh, wah anjir. Gila. Oke. Tapi banyak juga tanya Pak, banyak banget juga dari kalangan para fans itu ngomong kalau kok Kingpin-nya gampang banget dikalahin sih sama si Kate Bishop, padahal kalau dia ngelawan si Daredevil malah habis-habisan brutal-brutalan Pak. Kalau itu ya mungkin aku bisa jawabnya itu bukannya mau ngedefense dari pihak Marvel atau gimana, cuma itu aja udah ngeliatin gitu loh, nggak lemah mereka, si Kingpin ini nggak lemah. Itu di panah aja kan nggak kenapa-napa, malah dicabut terus malah. Nah itu mungkin menangnya si Kate Bishop, dia itu pakai taktik. Oh taktik ya. Taktik ya. Karena mungkin juga durasi ya. Durasi episode nih, jangan lama-lama nih. Cuma itu udah menambah hype waktu Spider-Man No Way Home tayang, itu menambah hype itu. Oh iya. Tapi kita habis nonton Spider-Man yang temanya Natal, tiba-tiba di Hawkeye kita melihat, Natal juga gitu loh. Iya. Iya benar. Nah, ada si bos besar. Ada Roger musical. Sekelibatan. Aduh, iya benar. Ya tapi gua merasa kayak Kingpin terlalu di nerf gak sih? Bang Gilang, di nerf banget yang gua lihat sih. Mungkin kalau misalkan nerf ya, mungkin karena kalau kita melihat perspektifnya adalah, wah ini bener-bener Kingpin yang baru di MCU, mungkin kelihatannya nerf. Cuma kalau misalkan kita melihat perspektifnya, misalkan ya, aku kan nggak ngerti officialnya seperti apa, cuman kan kalau misalkan ini adalah Kingpin yang sama seperti yang ada di Netflix, karena itu soft reboot, kita nggak akan memikirinnya adalah, wah ini di nerf, enggak juga gitu loh. Mungkin kita di nerf karena ini juga ya, ditodong sama si Maya Lopez, lalu ada suara tembakan gitu. Padahal sebenarnya kayaknya nggak mati sih itu, siapa tahu buta dipegang gini, iya, atau buta kayak di komiknya. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Nggak mungkin si bos besar ini kalah dengan segampang itu. Nggak mungkin. Mau di Daredevil aja bertahan hidup Pak dia. Iya, nggak mungkin. Oh iya benar. Tapi mungkin MCU mempersiapkan untuk apa ya, kejutan lagi ya, karena mungkin mereka fans itu berspekulasi ini buta, tapi kita buatnya beda deh. Iya. Bisa padahal jadi kalau sih. Di komik ya, uniknya itu si Kingpin ini pernah nabok iblis yang tiba-tiba datang ke sebuah acara di gedungnya. Oh, siapa itu Pak? Iya, ada Inferno kalau nggak salah itu. Waduh, gua nggak tahu nih iblis Inferno. Ada. Yang Gotham Mephisto doang, Pak. Enggak, itu cuma ini aja sih, iblis ya, cuma bentuknya naga ya cuma iblis-iblis biasa sih. Cuma kan untuk seorang Kingpin yang kerjanya tuh mafia, napuk seorang iblis itu kan, hebat banget gitu. Dukun aja kadang masih kalah kan. Itu komik apa itu, Pak? Mungkin gua nih bisa baca nih. Kalau nggak salah Spider-Man sih itu aku ingatnya. Kalau nggak salah loh. Aku lupa ingat, cuma aku pernah baca komik tahun 80-an itu. Komik lama ya, komik lama 80-an ya. Iya. Oke. Coba mungkin gua akan bisa baca nih Inferno ya. Oke. Web of Spider-Man kalau nggak salah. Web of Spider-Man. Oke, Kingpin slaps Inferno. Mungkin gua nanti langsung cari nih. Iya. Oke. Isu keberapa? Aku lupa isunya berapa. Cuma cari aja gitu, pasti ada kok. 147 kalau nggak salah. Spektakular apa ya? Lupa. Pokoknya Spider-Man, komik Spider-Man. Antara spektakular atau Web of Spider-Man. Itu aja. Oke, siap. Ntar gue cari deh. Kayaknya seru nih. Gue baru tahu nih Kingpin bisa nabok iblis loh. Anjir. Oke, siap. Yang terbaru juga kan sekarang dia jadi wali kota. Di sekarang komik sekarang. Iya. Jadi wali kota. Jadi ya gimana seorang mafia jadi wali kota gitu loh. Itu kan mungkin sebagai apa ya? Metafora dari real life kita gitu loh. Kadang yang menjadi pemimpin kita itu adalah seorang residivis atau apa gitu loh. Itu bagusnya di situ. Yang ngerti. Tapi kalau melihat Kingpin sebagai wali kota, kayaknya ini kalau Bang Gila mungkin kalau baca DC ya, ini hampir kayak seperti isunya Oswald Cobblepot Penguin jadi wali kota kan pernah kan gitu kan. Hampir sama. Bos mafia jadi wali kota. Oke. Di Batman Earth One ya. Kalau satu. Oke ya, bisa dibaca nih. Oke, Kingpin ya. Oke, siap. Karena banyak fans juga kecewa Pak mengenai Kingpin kok gampang dinner segala macam loh, kok kalah sama si Kate Bishop yang si cewek pemula. Aduh.
Iya, iya, iya. Aduh, oke, siap, mantap. Tapi gue mau tanya nih ke Bang Gilang nih. Nanti untuk soft rebootnya Daredevil nanti tuh Bang Gilang ada pemikiran apa sih mengenai nanti soft rebootnya seperti apa, atau Bang Gilang pengen apa sih yang akan ditujukan nanti di soft reboot seperti apa? Mungkin ada Bang Gilang ada itu. Mungkin apa ya? Mungkin untuk judul sih mungkin namanya ntar bukan Daredevil atau apa, mungkin The Man Without Fear mungkin. Oh, slogan dia ya, Man Without Fear ya. Nah, atau mungkin nanti akan menceritakan lebih dalam gitu loh bagaimana si Matt Murdock sama bapaknya ini jalinan apa ya, anak dan bapak itu seperti apa. Karena kalau di komik yaitu Daredevil Yellow itu ada salah satu, mungkin kalau Bang Mario tahu, itu kan si Daredevil kan punya kostum yang warna kuning tuh. Iya, pertama kali debut yang cuma sebentar aja. Iya. Itu kalau menurutku kostumnya itu melankolis itu. Kalau mungkin di komik lama kita lihatnya ya cuma warna kuning terus pakai kayak singlet gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya kostum dari bekas bapaknya gitu loh. Jadi waktu bertarung pakai seragam sweaternya, terus pakai vest tinju sama ini apa? Jadi melankolis sih kalau menurutku. Jadi itu kostum bekas bapaknya waktu tinju. Jadi sweater, terus pakai topeng, terus pakai sarung tangan tinju, terus pakai vest juga sama shortnya tinju itu. Mungkin akan diceritakan soal kostum itu juga. Oh gitu. Wah, baru tahu Pak. Karena di series Marvel Netflix tuh bapaknya kan si Jack Murdock kan ya pakai jubah biasa, gak ada yang kuning segala macem. Oh enggak, memang enggak terlalu diceritakan seperti itu, cuma mungkin dari lemarinya mungkin ada itu yang seperti aku katakan tadi, warna kuning sama liter apa sarung tangan tinju sama peralatannya juga seperti itu. Oke. Kalau yang kita tahu kan yang kostum pertamanya di Daredevil Netflix kan yang warna hitam itu tuh. Ya hitam itu. Dari eranya si yang buat Batman sih pernah sih, aku lupa. Itu salah satu salah satu writer senanganku. Bentar aku cek dulu ya. Oke, siap. Bob Kane Pak ya, bukan ya? Daredevil itu yang hitam itu sebenarnya itu cuma hoodie warna hitam sama kayak penutup kayak ninja gitu. Kalau di ini. Oke, siap. Makanya kalau nanti karena yang gua khawatirin sih Pak ya, kalau yang gua khawatirkan sih di Disney Plus nanti gua khawatirin ini Pak, apa brutalnya makin diturunin. Lagi-lagi kan Disney Pak. Nah, iya. Sebenarnya ya ini sih kalau aku lihat masalahnya yang sempet kan rame deh gara-gara orang tua lu. Ini kok nggak ramah anak-anak, kok ditayangkan di Disney Plus. Mungkin karena memang brand Disney itu yang kita tahu kan memang untuk anak-anak, mungkin dari Mickey, sebelum Marvel kan ada Mickey Mouse, ada segala macam, Toy Story. Nah itu mungkin karena masalah branding aja ya, karena Disney mungkin orang-orang berpikirnya bahwa wah Disney ini untuk anak-anak aja. Sebenarnya kalau kita lihat di Disney Plus juga banyak serial yang istilahnya untuk dewasa, semacam kayak Son of Anarchy, terus ini. Dan itu pun ada parental warningnya juga gitu loh. Bahwa ini untuk umur di atas 17 tahun. Nah itu kenapa kok malah udah ada warning, kenapa kok masih dimarahin gitu loh. Padahal udah sebagai orang tua harusnya membimbing, ini nggak boleh nih, ini untuk dewasa. Nah masalahnya itu juga gitu loh. Dan kita juga harus paham juga kan, orang-orang nggak bisa kok cuma menghibur aja nih, warna-warni aja kok cuma hahi gitu Marvel. Mana nih yang dark yang ini kan pasti kan awam gitu. Nah ini makanya itu ada jawaban gitu loh, bahwa ya sudahlah, kita saatnya untuk mencari bagaimana tontonan yang Marvel ini yang sekiranya nggak cuma warna-warni aja gitu loh, yang benar. Ada segmen untuk orang dewasa. Karena di komik sendiri yang aku lihat dari awal, memang Marvel Studios itu si Kevin Feige itu ingin membuat sebuah universe di mana kita menonton tapi juga semacam kita melihat komik yang hidup gitu loh. Nah di sini yang aku lihat lagi untuk masalah Daredevil ini, dan mungkin nanti ada Moon Knight, ada apa, itu ada istilahnya aspek cerita yang untuk dewasa gitu, sama seperti di komik. Jadi memang yang tadi Bang Mario bilang, ini kok Daredevil kok kurang Netflix atau apa? Mungkin karena ya itu lagi sih, karena memang bukan seperti MCU biasanya gitu loh, yang wah ceria apa mungkin nggak bakal tahu, awam gitu loh. Jadi ya udah gitu loh, mungkin itu jawabannya.
Jadi ini segmen untuk dewasa. Makanya kita akan lihat gimana nanti Moon Knight. Seperti itu. Iya, karena Moon Knight sendiri kompleks gitu loh. Kompleks, nggak cuma masalah gebuk-gebukan yang brutal, enggak. Malah masalah mentalnya si ini. Max Peter ya? Steve Grant, Max Peter. Mr. Knight ya itu. Iya, benar-benar. Karena yang aku lihat dari Phase 4 ini, Marvel Studio itu ingin membuat yang gebrakan gitu loh. Yang dulu kita udah melihat, wah cerah nih apa, kita ini bener-bener yang, wah ayo mari kita coba-coba lagi. Kan dari dulu kan Marvel Studio itu senangannya gambling gitu loh. Iya, gambling banget tuh. Dari Black Widow yang spionase kita coba, lalu yang Shang-Chi kita lihat bagaimana kalau superhero di Asia seperti apa dengan tema budaya Asia gitu. Eternals yang kontroversial itu gitu loh. Dan juga kita lihat Spider-Man No Way Home ini, wah itu brutal sih pertarungannya kalau menurutku. Dan itu ya itulah salah satu berbagai macam contoh gimana Marvel Studios membuat sebuah gebrakan gitu loh. Oke. Itu yang aku lihat. Jadi mari kita lihat nanti ke depannya seperti apa Daredevil di apa ya, kalau bilang mungkin Daredevil MCU lah mungkin ya. Sebenarnya sih kalau misalkan nanti Netflix pun itu aku nggak punya cuma ya juga MCU, karena ada juga adegan gimana kota New York waktu diserang gitu loh. Ada berita itu. Iya, benar. Kayak Sokovia. Ini itu, aku juga bingung ya. Mungkin agak sedikit contoh lagi ya, kayak Agent of Shield itu apa ya? Katanya nggak connect nih sama apa MCU gitu. Padahal ada ininya. Cuma nggak masalah juga karena mungkin aja itu kayak ya sudahlah art lain gitu, dibuat kayak art lain si Agent of Shield. Jadi nggak dianggap juga nggak apa-apa. Anggapannya cuma ya sudahlah kayak lanjutan dari MCU tapi apa ya istilahnya kayak spin off ya, spin off lah. Tapi nggak mau itu nanti dianggap di main timeline juga nggak masalah, nggak dianggap juga ada masalah gitu loh. Karena memang kebiasaan komik di Amerika ya kayak gitu loh. Gitu. Ada kejadian ini cuma nggak dianggap nyambung di main timeline gitu. Ya nggak ada masalah juga gitu. Padahal menurutku kalau misalkan mau di-connect-kan nggak ada masalah juga gitu loh. Iya sih, bener sih. Terus juga nanti Daredevil di Netflix tuh ya kalau menurutku ya nyambung di MCU juga lah, itu kelihatan banget kok. Iya nyambung juga. Nyambung banget tuh Pak. Waduh, mungkin ini Pak. Mungkin mereka melihatnya MCU kan ceria-ceria, kok Marvel kok dark. Iya. Betul. Mungkin ya itu segmen aja sih ya. Mungkin karena segmennya ini yang untuk orang tua, ya berapa dewasa bukan orang tua. Dewasa mungkin ya itu kurang untuk anak-anak itu memang kurang. Dan juga kan kita di sini juga kan jarang orang yang pakai Netflix, kan masih belum kayak di luar sana gitu loh. Jadi mungkin jarang juga ya yang paham, yang kalau nggak bener-bener ngikutin seperti itu. Seperti itu juga. Iya sih, bener. Mungkin Netflix memang di Indonesia mungkin banyak belum yang langganan hanya untuk nonton Marvel mungkin ya. Karena kan kalau sekarang mungkin udah banyak ya. Kalau dulu kan jarang kan, tahun 2014-an juga jarang, 2013. Karena itu kan dulu kan masih diblokir juga kan. Oh iya. Jadi ya it's okay lah gitu. Oke. Siap. Makanya nanti kan ini kan Moon Knight Pak ya. Moon Knight ya kan sebagai awal fase Marvel yang horor. Nah, gue pengen tahu nih MCU yang toxic itu, yang bocil-bocil itu. Mereka kan, MCU kok sekarang kok dark sih, kok enggak kuat nih. Banyak, Pak. Banyak. Iya, itu. Sebenarnya gimana ya? Agak sedikit menjauhi ke bocil-bocil yang seperti itu. Cuma aku dengar cerita gimana sih maunya seperti ini, kok dark, tapi waktu ceria-ceria kok mintanya dark, kok sekarang malah bingung gitu. Kalau aku bilang sepaneng. Oke. Maunya gimana gitu loh. Aduh, nggak tahu lah Pak. Tapi gue sangat berat banget sih, karena gue juga pengen MCU itu berubah. Maksudnya mereka itu berinovasi. Kita emang kedewasaan juga butuh yang Marvel, tapi untuk kita semua kita dewasa gitu loh. Jadi betul. MCU itu jangan yang ke anak kecil mulu. Kita dewasa juga butuh konten. Itu yang gue selalu protes dari dulu sampai sini, sekarang kayak gitu Pak. Nah, betul. Gitu. Karena kan kita lihat juga kan Marvel Studios ini ya, kita nggak melihat dari yang komik. Marvel Studios ini udah 10 tahun nih. Misalkan aku waktu pertama kali nonton itu
di 2008 misalkan aku udah masih di umur 20. Nah, itu udah 10 tahun udah 30 kan udah dewasa ya juga nggak ada masalah, yang udah ngikutin kan udah gede juga kan. Dan itu kan ada segmen-segmennya juga. Jadi ya nggak ada masalah juga mau dibikin horor sekalipun, karena di komik Marvel juga yang ada yang horor, termasuk salah satunya Tomb of Dracula gitu loh. Bahkan Moon Knight sendiri kan munculnya itu di Werewolf by Night yang nanti juga akan muncul di Marvel Cinematic Universe ini. Ya horor. Iya. Werewolf itu kan bukannya anggota Midnight Suns gak sih? Bukan ya? Werewolf itu kayaknya salah satunya Midnight Suns, setahu aku sih si Morbius. Terus aku lupa juga itu original membernya siapa. Cuma itu salah satunya ya memang yang horor-horor ya ke Midnight Suns itu sih. Oke. Soalnya ada rumor Pak, itu Pak katanya Moon Knight season episode-nya Blade akan muncul di situ Pak sebagai cameo. Iya, mungkin. Wah, gua nggak sabar lihat Blade-nya. Yang setahu aku Blade sama Mark Ruffalo, karena Mark Ruffalo itu juga ada di tempat syutingnya waktu itu kepergok gitu loh. Oh ya. Gitu. Iya. Waduh. udah mencar bakal gimana? Karena kalau misalkan si siapa namanya? Mark Ruffalo muncul pun nggak ada masalah, mungkin itu akan nyambung ke She-Hulk juga ya. She-Hulk. Yeah. Waduh. Jadi Werewolf by Night ini itu sebelum ke Midnight Suns ya, seingatku itu ada di Legion of Monsters. Jadi memang di komik Marvel tahun 70-an itu emang bikinnya itu yang banyak tentang horor-horor juga, yang selain superhero gitu loh. Nah, selain si Midnight Suns, jadi sebelumnya Legion of Monsters. Oke. Legion of Monsters ya. Oke. Iya, Legion of Monsters. Jadi habis itu baru ke Midnight Suns. Oke. Waduh. Gua baru tahu nih Pak. Karena gua juga jujur aja gua baru ngikutin beberapa komiknya Marvel, dan komik Marvel tuh kalau gua bandingkan di MCU kan ciri-ciri ya, komik Marvel tuh ada beberapa kebanyakan tuh serius Pak. Komik Marvel tuh serius semua. Iya. Beda. Jadi kalau misalkan dilihat ya, sebenarnya mau DC mau Marvel itu sebenarnya nggak dark banget gitu loh. Malah yang kita tahu mungkin ya, ini sedikit menyimpang sedikit, di situ awalnya malah ceria gitu loh. Nah, ceritanya bagaimana komik di Amerika itu bisa bukan dark sih, ceritanya lebih kompleks dan lebih padat. Itu waktu Alan Moore bikin Watchmen. Itu baru gebrakan gede buat komik Amerika tahun 80-an. Itu cerita jadi makin kompleks. Kalau mau 30-an, 40-an, 50-an sampai 70-an itu pun ceritanya masih menyenangkan gitu loh. Mungkin ada sedikit kompleksnya, seremnya ada. Jadi gebrakan yang benar-benar gebrakan ceritanya jadi mungkin dark gitu. Ya dari situ Watchmen. Itu salah satu gebrakan untuk komik Amerika yang menjadi kompleks kalau menurutku. Nggak cuma dark sih. Oke. Kalau dark sih udah dari dulu, maksudnya dark di sini bukan gelap ya, tapi ceritanya itu kayak menyindir yang mungkin dark joke. Itu dari tahun 30-an, 40-an, karena waktu itu komik sendiri jadi suatu alat propaganda untuk perang dunia. Jadi joke-nya malah rasis kadang gitu loh. Oh gitu. Sebagai media ya gitu ya. Contohnya kayak Captain America nonjok Adolf Hitler itu dark menurutku. Dark rasis banget itu. Iya, hanya itu. Gitu. Oke. Anjir. Berarti zaman dulu media komik segala macam itu dibuat propaganda untuk ngelawan ini Pak ya. Apa perangan? Iya, propaganda perang. Ngeri juga Pak. Anjir. Oke. Siap anjir. Ini gue baru tahu. Oke, gue harus baca sama Bang Gilang deh soal komik nih. Sebenarnya sampai propaganda mungkin sampai bukan propaganda, kalau sekarang lebih ke alegori ya. Jadi kayak menyelipkan suatu yang terjadi di masyarakat gitu loh. Jadi kayak menyelipkan misalkan kayak tadi Dark Reagan, gimana ceritanya kalau politikusnya ini ternyata mafia gitu loh. Seperti itu. Itu kan yang terjadi di real life kita. Gak usah jauh-jauh udah. Iya sih. Nah, itu yang gue tunggu dari MCU sekarang, Pak. MCU mereka tuh sekarang ya. Ngomong nih buat yang fans MCU mungkin ya, kalau yang mau gujat tulis komentar aja Pak ya. Tapi menurut gue MCU kebanyakan storyline itu gak ada yang buat gue tuh menarik dalam hal segi politik. Politik mereka tuh gak ada, Pak. Itu yang gue tunggu dari Marvel Netflix sudah bagus. MCU kok gak ada. Mana itu story yang kayak gitu tuh.
Itu untuk masalah yang politik seperti itu ya, kita berharapnya nanti ke street level hero lah yang akan nanti muncul. Entah nanti mau Daredevil, mungkin nanti kan ada Spider-Man, mungkin kayak gimana kan. Itu Spider-Man juga kalau di komiknya juga ada yang berhubungan sama Kingpin juga. Ya, ya. Karena kita nggak melihat wah Kingpin ini harus musuhnya si Daredevil atau musuhnya apa, enggak. Ya kalau misalkan kebanyakan di komik Amerika atau superhero Amerika, musuh lo ya musuh gue juga. Iya. Bener. Karena Kingpin kan juga bukan sering berhadapan dengan Daredevil sama Spider-Man. Itu levelnya Avengers, Pak, Kingpin tuh, Pak. Iya. Itu udah level para superhero sih. Orangnya gitu, aduh. Yeah. Mainnya pikiran. Makanya gue suka dengan villain yang di Marvel movie. Mereka tuh mainnya psikologi sama politik. Makanya itu ada semua di Marvel Netflix. Gak cuma Daredevil, Pak. Kalau Bang Gilang tentang Luke Cage, betul. Iron Fist. Nah itu gitu. Yang aku bilang tadi bahwa ya itu memang yang cocok untuk masalah seperti ini adalah yang street level hero. Nggak mungkin kan Guardian of Galaxy ngapain musuhan sama orang politik. Nanti gua harapin nanti sih Kingpin bisa nyebar luas ya, karena ini kan Kingpin sudah sebagai opening di Hawkeye, Pak ya. Ini. Betul, ya. Soalnya kan banyak sebenarnya kalau mau dilihat kan setelah kekosongan kepemerintahan sejak blip 5 tahun itu kan mungkin banyak yang bisa dilakukan oleh Kingpin gitu loh. Kita kan nggak tahu si Kingpin ini kena blip apa enggak. Kalau misalkan dia masih hidup, ya banyak yang dia bisa kuasai di waktu kekosongan 5 tahun itu, kekacauan itu gitu loh. Itu. Tapi bisa dia. Katanya di Vision of Rio yang ketika di interview katanya juga dari para penggemar, mereka tuh ngomong bahwa Kingpin ini kena. Dia tuh blip kena dia katanya tuh. Jadi pas di penjara ketika si Daredevil scene ketiga, Kingpin kan di penjara. Hilang Pak dia, Pak. Hilang di situ. Hilang juga ya berarti. Katanya kena blip itu. Makanya dia tuh pas kita defend kena panahnya si Kate Bishop tuh agak sedikit lemah gitu. Karena powernya agak sedikit berkurang karena blip itu, Pak. Katanya seperti itu. Mungkin boleh bisa jadi. Oke. Tapi ya kita tunggu aja Pak ya, karena Vincent D'Onofrio the best Kingpin yang pernah gue lihat, Pak. Iya, betul. Siap. Bahkan aktornya kan udah ngomong, aduh gue pengen nanti toko gue Kingpin sama Spider-Man nih. Kan dari dulu kan di interview ngomong gitu. Spider-Man mana nih? Waduh. Hanya siapa sih yang nggak mau ketemu sama Spidey? Even itu villain gitu loh. Karena Charlie Cox sendiri pengen, harus ketemu nih Daredevil sama Spidey. Ya musuhnya juga harus ketemu lah. Iya dong. Bukan si bos besarnya nggak kaleng-kaleng gitu loh. Iya. Aduh, oke, siap. Oke Pak, setelah Daredevil nih, dari sebagian besar villain dari Kingpin sama si Punisher segala macam, The Hand, bagaimana ngerti The Hand nggak yang season 2? Iya, itu The Hand itu emang nggak bisa dipisahkan sama si Daredevil ini, karena sempat si Daredevil ini kerasukan karena kultusnya si The Hand ini ada di komik. Gitu. Oke. Tapi The Hand ini bukannya ini Pak ya, villain bebuyutannya Iron Fist ya? Karena kan tujuan mereka kan hancur The Hand nih. Nah, sebenarnya The Hand ini seperti yang aku katakan tadi, nggak cuma satu linear, misalkan Iron Fist nih, musuhnya harus The Hand. Enggak, sebenarnya The Hand ini musuhnya pernah malah gabung sama Hydra kalau di komik. Anjir. Sering malah Wolverine pun sering kan punya istri di Jepang juga, sering ke Jepang si Wolverine itu. Ya musuhnya The Hand juga gitu loh. Si siapa? Ronin waktu pertama kali waktu Maya Lopez waktu di komik itu si New Avengers ini itu menyelamatkan si Maya Lopez dari jeratan The Hand di Jepang seperti itu waktu jadi Ronin. Oke. Berarti udah kemana-mana Pak ya, The Hand tuh udah berbagai macam negara tuh ada ya? Udah jadi kayak elit global juga dia itu. Sama Hydra juga udah gabung kok. Oke. Karena itu ngeri loh Pak, Marvel Netflix tuh kan mereka kan beberapa series kan ada fokusnya dengan The Hand. Dan itu kan klimaksnya kan di Defenders kan Pak ya. Betul. Nah ini gue nunggu banget di MCU ada nggak yang The Hand ini? Kan Ten Rings ya Pak ya kalau di MCU ya. Ada sih, karena misalkan nanti pun mau munculin kayak mau Iron Fist sama Luke sama Daredevil, ya The Hand ini harus gitu loh, karena ini juga musuhnya street level juga gitu loh. Bener. Oke. Gitu. Waduh seru Pak, karena film-film Marvel Netflix itu gue lihat tuh mereka tuh semua punya potensi bagus. Ceritanya grounded dan
masih banyak yang bisa dieksplor gitu loh. Bener setuju. Aduh. Oh iya bener. Gitu. Tapi kalau Bang Gilang udah nonton semua ini, gue pengen tanya ke Bang Gilang nih, dari sekian banyak film di Marvel Netflix nih, menurut Bang Gilang tuh mana sih villain yang menurut tuh anjir ini gila nih villain ini bangke ini kesel gue sama dia tuh. Yang mana nih Bang Gilang? bebas. Ya. Semua musuhnya yang dilawan tuh ya bangke semua gitu loh. Itu ngeselin semua gitu loh. Gimana ya? Si Bullseye juga ngeselin. Oh, ngeselin. Iya. Gimana ya? Aku ngomong ya. Oke. Susah ya. Tapi kalau ini Pak, oke, Mbak Gilang menurut gue sulit nih karena mungkin sama semua mungkin ya, sama-sama ngeselin mungkin ya. Tapi iya. Bingung aku kalau disuruh milih gitu kadang bingung. Oke. Tapi kalau kalau gua sih untuk Marvel Netflix sih gua mending yang di Luke Cage, Pak. Yang scene 1. Oh, Maria Dillard. Oh, Maria Dillard. Anu ya. Si siapa sih itu aku lupa. Iya. Yang pemilik klub malam itu di Harlem. Yeah. Oh, itu bangke sih, bangsat sih. Itu politik juga itu kalau aku lihat itu. Politik. Apa ya? Mafia lah. Apa ya namanya ya? Klub malam sama underground group gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dijambungin satu Hell's Kitchen atau satu New York, itu pun nyambung bisa itu. Bisa, iya. Makanya aku bilang banyak bisa dieksplor ya itu. Mungkin namanya juga ini ya, apa namanya? Penjahat berbisnis. Itu pasti Kingpin tuh bosnya mungkin ya. Wah, ini istilahnya sultannya nih. tapi Pak, untuk si villain si Maria Dillard itu paling ngeselin karena dia tuh udah perempuan, udah anggota dewan, udah korupsi, udah. Ya, gimana ya itu yang aku bilang tadi adalah sebuah alegori atau sindiran untuk ya real life kita. Iya, gitu bener. Setuju. Gitu loh. Gak cuma Kingpin, ya ini juga ini yang lebih grounded malah. Anggota dewan gitu. Ya kita kalau misalkan lihat dari real life kita kan banyak sih. Ada banyak dunia nyata itu. Nyindir banget sih Pak, gue only nyindir di Marvel nih. Bagusnya komik sama atau mungkin movie-nya itu aku suka yang kayak sedikit menyindir dari inilah apa real life kita gitu. Jadi ceritanya makin grounded sama ya. Oh ya ini kita seperti ini nih, di dunia kita juga ada seperti ini. Gitu. Sebenarnya ada kalau misalkan dilihat sedikit-sedikit. Contohnya kalau misalkan nggak cuma politik sebenarnya, kayak kehidupan kita ya. Misalkan nih, contohnya Eternal saja gitu. Itu agak sedikit menyindir sama kita tahu bahwa namanya Anunnaki ini mungkin agak sedikit melenceng sedikit. Itu ya kita lihat sendiri, wah dulu tuh dewa itu adalah Tuhan. Kita udah lihat di Eternals gitu loh. Nah juga kita mungkin sedikit melihat di mana ya? Mungkin Iron Man 3 itu ternyata ada anggota dewan yang juga sedikit bersekongkol sama teroris gitu. Oh kan. Iya. Oh iya sedikit mau dipelajarin pelan-pelan itu ada sih. Oh iya. Terus juga bagaimana semena-menanya pemerintah di Iron Man 2. Jadi mau nggak mau, wah saya yang punya negara, propertimu harus saya ambil. Oh iya. Banyak seperti itu. Oh iya. Oh iya benar. Oh iya anjir ya. Karena itu untuk menutupi kekurangannya dari negara tersebut yang mungkin dari teknologi tidak mampu, tapi kok ada satu orang yang mampu membuat armor Iron Man gitu loh. Oh, pemerintah dari US Air Force nggak bisa. Nah, itu kan menutupi kelemahan dengan mengambil properti pemerintah. Oh iya. Perorangan gitu loh. Oh iya benar. Oh iya. Oh iya anjir. Oh iya, gue baru inget bangke. Kan dari Iron Man pertama loh itu. Itu kan juga menyindir tentang terorisme. Iya. Persenjataan ilegal ya kan senjata udah bunuh dia sendiri ya udah gua tutup lah sahamnya hancur semua. Iya sih. Bener. Oh iya. Banyak sebenarnya. Iya sih bener bangke. Oh iya gak kepikiran anjir. Oh iya. Iron Man 2, Iron Man 3. Yang ketiga Pak yang gua mikir secara politik itu sangat masuk karena kan si Travis Slattery dia nyamar sebagai Mandarin. Bentuk kan menutupi. Banyak kan sekarang. Oh iya. Pas ditemuin ternyata dia hanya aktor. Ya sindikatnya ini ya bangsat. Dia cuma dibayar si Trevor ini. Betul ya. Apalagi Winter Soldier gitu loh. Kan tuh kelihatan banget politiknya. Oh iya, bener. Oh iya. Teroris bisa sampai infiltrasi ke pemerintahan. Oh iya. Nah, tapi masalahnya dengan seperti itu malah banyak yang gampang melupakan. Mereka malah yang lebih suka bangsa suka Infinity War.
Endgame. Ya. Aduh. Ya. Lu nyarinya bla 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 aja lo. Aduh, oke, siap. Waduh, menarik nih, siap. Oke, tapi setelah Daredevil nih, gue membahas sama Bang Gilang mengenai Iron Fist-nya nih. Nah, katanya untuk Iron Fist-nya ini kan katanya adalah banyak banget yang bilang tuh, oh Bang, Iron Fist tuh kok jelek banget Pak, kok gue gak nyambung Pak ya buat mengikutin, gak kuat Pak, banyak Pak yang ngomong gitu Pak Iron Fist tuh. Tapi lu Bang Gilang gimana nih soal Iron Fist yang Netflix ini? Mungkin sih agak kurang ya untuk mengeksplor si Iron Fist ini, karena kalau kita melihat kita sih memang apa ya, bukannya mau menjadi elitis atau mau kayak gimana, cuma memang aku bilang mungkin agak beratnya itu bahwa Iron Fist sama Luke Cage ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Mereka tuh duo, namanya Heroes for Hire kalau di komik. Nah, Iron Fist ini adalah sebuah gambaran kalau di komik awalnya itu bagaimana waktu itu tahun 70-an stereotipnya bahwa bela diri itu pasti Asia gitu loh. Ya, Iron Fist sebenarnya ini kalau dibilang jelek, mungkin sih aku bilang kurang dieksplor. Karena si Iron Fist ini sama Luke Cage kalau di komik, kita nggak mau elitis, cuma semua pasti base-nya dari komik ya. Itu bahwa si Iron Fist sama Luke Cage ini dynamic duo namanya Heroes for Hire pertama kali. Itu sebenarnya si idenya adalah bahwa kita nggak boleh melihat rasisme untuk dua ini, karena dulu pasti orang Afro hitam itu pasti dijelek-jelekin, mungkin sampai sekarang ya. Nah, makanya dibuatlah jagoan namanya Power Man, alter egonya Luke Cage. Istiraknya udah ada itu waktu dia pakai baju kuning, terus di sini pakai ada silver, ada di Luke Cage episode pertama itu, waktu dia pertama kali dijadikan bahan percobaan. Bajunya kalau di komik kayak gitu. Oh iya. Yang di penjara tuh Pak ya. Ya, itu adalah simbol bahwa orang kulit hitam itu bisa menjadi superhero juga. Nah, untuk yang Iron Fist itu adalah bagaimana simbol orang kulit putih itu bisa main bela diri juga gitu loh. Karena tahun 70-an itu lagi gaung-gaungnya filmnya Bruce Lee sama film ini pendekar dari Asia gitu loh. Makanya dibuatlah bahwa nggak boleh ada stereotip seperti itu juga gitu loh, bahwa orang Amerika juga bisa gitu loh, latihan bela diri, apalagi punya ilmu yang ini ada jurusnya gitu loh, ada ininya. Nah, untuk yang di Netflix ini mungkin agak kurang dieksplor hal tersebut gitu loh. Bagaimana dia gimana ya aku ngomong ya, sebagai Iron Fist-nya itu loh, ceritanya kurang di pencet sedikit lah kalau aku bilang. Iya. Betulnya kalau misalkan mau dibagusin, bagus itu. Ataupun ya, aku dulu sempat berpikir bahwa di Shang-Chi ini akan di sepil sedikit soal Kunlun. Iya, Kunlunnya tidak ada Pak, ternyata. Iya. Itu, nggak ada ya, salah. Oke lah, gitu, nggak ada masalah. Cuma kan setidaknya si Shang-Chi ini udah membuka bahwa ada bela diri yang istilahnya punya tenaga dalam dengan segala fantasinya, ada naganya lah. Iron Fist ini semoga nanti kalaupun mau dilanjutkan atau mungkin mau diribut atau di retcon, mungkin bisa lebih dilihatkan gimana jurus fantasinya itu gitu loh. Mungkin keluar naganya, terus keluar nggak cuma warna kuning, mungkin lebih kayak Hadouken-nya di Street Fighter mungkin ya, seperti itu. Karena juga kita tahu kan bahwa Iron Fist ini nggak cuma si Deniran aja gitu loh. Iya, ada banyak pemegang Iron Fist banyak. Iya. Yeah. Itu mungkin akan dilihat lagi gimana klan dari si Iron Fist ini. Kurang digigit sedikit lah Iron Fist ini. Makanya agak sedikit boring lah kalau misalkan orang-orang lihat ya. Iya sih, benar-benar. Itu kalau soal sinematografi memang beberapa itu ada yang low budget banget loh Pak. Makanya Kunlunnya memang sengaja gak diperlihatkan, mungkin CGI mungkin mereka budgetnya kurang. Mungkin ya, akan TV, cuma ya semoga aja nanti kita udah di Disney kan kita melihat lah, wah kita dari WandaVision sudah melihat wah bagaimana TV series ini dengan budget segitu udah wah gitu loh. Mungkin nanti ya gimana para street level ini. Bener. Karena itu yang gue salahkan di Iron Fist tuh kenapa Kunlunnya nggak diperlihatkan daerah seperti apa, cuma diperlihatkan season 2-nya doang, itu pun satu tempat Pak loh. Iron Fist cuma 2 orang, Davos sama Deniran, yang lain mana? Iron Fist banyak, aduh. Betul, makanya itu. Jadi kayak satu tempat padepokan gitu. Gak dikelihatin gimana fantasinya kayak di Shang-Chi. Cuma mungkin karena ini ya budget. Kamu nggak bisa nyalakan
ya mungkin low budget sama mungkin MCU sebelum phase 4 ini kayak belum terbuka sama namanya dunia magic. Bahkan Doctor Strange yang di tahun 2016 yang pertama itu hitungannya masih sihir kosmik. Oh iya, masih sihir kosmik, iya, benar. Baru kalau di phase 4 ini kita udah melihat bagaimana mistik sama multiverse gitu loh. Seperti itu. Mungkin karena itu sih ya. Aku nggak bisa nyala. Mungkin low budget, mungkin iya karena di TV series. Cuma mungkin karena ya itu juga waktu itu MCU dari phase pertama juga masih agak gimana gitu sama namanya magic. Karena Thor sendiri hitungannya itu alien. Iya. Cosmic magic lah itu hitungannya. Makanya mungkin itu juga ya. Mungkin. Bijak. Cuma jelas untuk masalah budget mungkin iya juga. Iya Pak, itu kelihatan banget Pak. Oh ini budgetnya animasinya kok gini banget. Glowingnya animasinya itu urat-uratnya udah nggak kelihatan, cuma doang ya. Iya ya itu makanya ya bisa lah kayak di Shang-Chi kita udah lihat wah itu gimana jurus naga dalamnya orang Asia gitu. Mungkin keluar naganya juga atau gimana kan lebih kelihatan gitu. Untuk Disney Pak ya, Disney kan punya duit banyak Pak ya. Budget udah sikat CGI lah. menang Oscar, menang ini ya, nominasi Pak ya, The Best Picture ya katanya. Shang-Chi itu katanya. Ya, nominasi apa ya? Aku lupa itu. Aku nggak ngelihat juga sih. Aku jarang ngelihat ini. Karena The Best Animasi Pak ya, The Best Animasi menang. Menang animasi. Menang. Wah, tuh gila. Bagus. Wah. Aku lihatnya cuma nominasi sih, cuma belum untuk menangnya gimana aku belum lihat. Enggak itu cuma aku udah dapat ini sih apa kan di IG-nya media sosialnya dari Disney Plus sama Marvel kan ada tuh. Itu memang sinematografi Shang-Chi sama Eternal wah top banget sih. Top banget. Sama ciptanya sih Pak. Ciptaan juga bagus Shang-Chi. Bagus. Asia banget itu. Asia banget. Makanya cocok lah. Cocok, sangat cocok. Kayak ini Pak. Kayak Black Panther kan memberikan orang kulit hitam. Bagus, kutusnya tuh bagus banget. Betul. Bagus sih ini. Oke, siap. Ini kayak Marvel Nevis ini gua ini juga buat kalian juga ya yang nonton video ini, nonton Marvel Nevis lah. Tontonlah, bagus sumpah. Bagus. Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, bagus. Lu bisa belajar bagaimana politik itu berjalan Pak dengan villain yang bos segede mafia, gimana itu bisa memanfaatkan pemerintah dengan cara disogok Kingpin. Aduh, siap. Ini gua mau di watch lagi nih Pak, makanya habis ini Marvel Netflix nih. Punisher belum nonton Pak gua Pak. Jessica Jones belum Pak. Baru tamat Luke Cage season 2 Pak. Nantilah pelan-pelan juga nonton nggak masalah. Siap. Karena juga banyak ini Pak, banyak minta ini Pak review Pak. Oh bang mau review TV. Ya sabar. Marvel episode juga harus gue nonton pelan-pelan Pak, karena aduh setiap episode tuh panjang wah. Betul. Gitu sih Pak. Oke siap. Gue juga pengen bahas mengenai The Defenders ya Pak. The Defenders ini gue melihat dari sisi mereka tuh udah united, terus mereka saling betul-betul satu sama lain itu bagus. Cuman kayak The Defenders itu kalau di komik sebenarnya anggotanya nggak cuma itu doang Pak ya, nggak cuma Jessica Jones, banyak loh Pak. Aku juga kaget sebenarnya kok di Defenders ya, mungkin nggak masalah ya, mungkin ini adaptasinya dari MCU ya. Aku nggak masalah mau harusnya di Defender itu yang kita tahu itu bukan street level hero, tapi malah ada Hulk, Namor, sama Doctor Strange sama Silver Surfer. Oh masuk mereka? Loh, malah yang pertama kali itu. Oh. Aku kaget kan, wah Defender mau ini nih mau dibuat TV serialnya, ternyata street level hero. Cuma it's okay karena di komik sendiri The Defenders yang ini dinamain The New Defenders. Oh. Oke. Oh. Ada Valkyrie juga kok di Defenders kalau yang di komik yang pertama kali. Oke. Gua kira untuk heroes level Doctor Strange dia kan udah ya main santet Pak ya. Ilmu Black Magic segala macam, mungkin maksudnya ke Midnight Suns atau beberapa tim hero yang dark gitu kan. Ya dia kan bisa buka multiverse segala macam lah Pak. Oh, betul. Oke. Gue baru tahu dia masuk ke The Defenders. Oke. Iya, malah pertama kali malah Hulk, terus Namor, Doctor Strange sama si Silver Surfer. Malah itu Defender yang aku tahu awalnya ya itu. Oh. Ada Valkyrie juga. Oh, Valkyrie juga masuk. Oh, oke. Wah anjir. Wah kayaknya gue harus baca nih komiknya nih. Lumayan bawa review nih. Oh kita bilang waduh ini adalah informasi sangat bagus banget nih untuk komik-komik Marvel yang bisa dibilang grounded banget, The Defenders ya. Gue pikir cuman
Iron Fist, Devil itu cuma di komen doang, Pak. Iya. Makanya aku kalau di komik malah seneng karakter yang orang-orang tuh jarang tahu gitu loh. Contohnya Black Knight, ya mungkin baru muncul sebagai Dan Whitman di Eternals. Nah, yang aku senangnya itu karena jarang orang tahu, cuma aku seneng gitu loh. Malah yang jarang tahu ini ceritanya malah unik. Unik ya, bener-bener unik. Bener-bener. Makanya itu yang gue harapkan dari Disney, mungkin kalau mereka bikin cerita, please itu agak lebih berat, Pak. Karena kan gue juga agak aneh kalau misalkan kalau Daredevil sama berbagai macam hero Netflix udah dipindah ke Disney Plus, mereka udah storynya dirubah. Mohon maaf nih, PG-13. Ya mereka awalnya rated, di sini menjadi kayak aduh. Gue juga ragu, Pak. Ragu banget anjir. Gitu sih, Pak, yang gue takutkan sih, Pak. Karena kalau Bang Gilang masih ingat ya, Eternals kemarin di bioskop di-cut, Pak. Beberapa. Iya. Aduh. Tapi oke lah, itu mungkin seenggaknya oke lah mau di-cut. Yang penting waktu itu aku mikirnya ya sudah lah, yang penting film ini tayang biar orang-orang ini bisa nonton juga kembali ke bioskop gitu loh. Cuman unik, aku malah takutnya di Disney Plus itu di-cut juga. Ternyata enggak. Wah, ini berarti udah mulai berani nih di Disney Plus. Ternyata bisa lah berani seperti itu gitu loh. Tapi memang ada parental guidance-nya gitu loh. Ya sudah, nggak masalah gitu loh menurut. Makanya itu untuk Eternals yang di Disney Plus, aku takut waktu mau tayang itu, waduh ini pasti cut nih karena untuk anak-anak. Oh ternyata enggak, malah kita dapat deleted scene gitu loh. Iya bener. Tapi memang ya itu ya nggak masalah, mau apa ada parental guidance-nya ya sudah. Misalkan orang tua mau marah-marah pun juga ngapain juga, karena udah dikasih tahu, Pak. Ada bimbingan orang tuanya juga gitu di situ. Kalau misalkan nggak boleh nonton ya sudah, ya terserah kembali orang tuanya lagi gitu loh. Ya bener. Makanya para orang tua itu bukan jangan salahnya itu produksi ke Disney, malah ya lu jaga anak lu jaga. malah pihak penting yang diprotes ya. Betul. Susahnya. Lucu sekali orang-orang ini ya. Aduh. Aduh, ya itu sih. Makanya sekarang ini buat juga banyak fans juga mau juga tanya nih, juga tadi kan sempat sebelum gua mau podcast sama Bang Gilang kan gua sempat ngomong tuh sama beberapa anak-anak grup tuh. Nah itu tanya tuh, tanyain nanti ke KMI nanti kapan bikin eventnya nanti. Nah ini mungkin Bang Gilang mungkin ada informasi mengenai KMI atau gimana, mungkin mereka bisa join. Mungkin gitu. Untuk event ya yang jelas ya, kita akan event nanti Multiverse of Madness. Nah, cuma yang untuk Morbius nanti kita belum tahu karena kan ini gimana ya, bukan crossover movie yang sekiranya hype-nya gede. Cuma nanti akan kita kabar-kabari, jadi ikuti aja media sosial kita di Instagram. Oke, linknya nanti. Yang jelas ya. Oke, nanti yang jelas itu mungkin akan biar nanti kita rame. Nanti agak sedikit spoiler sedikit untuk teman-teman. Nanti di Multiverse of Madness itu nanti kita akan ada cosplay juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau nonton sambil cosplay, monggo. Nanti akan ada pendaftarannya ada nanti. Jadi siapkan dulu kostumnya. Siap. Di Surabaya ada nggak, Pak? Itu Pak, Surabaya, Pak. Gue pengen join nih. Oh iya, jelas. Ini saya ngomong untuk yang Surabaya malah. Oke, mantap. Oke. Ikutin aja lah. Oke, sekali Pak, gue join KMI, Pak. Oke, itu aja mengenai podcast kali ini, karena ya ini benar-benar adalah sebuah kenal Marvel Netflix yang bisa dibilang ini juga buat para fans yang belum tahu Marvel Netflix, itu mending lu dengarkan podcast kita lah, karena kita udah obrol semuanya dari Bang Gilang sama gua nih yang kita udah nonis Marvel Netflix. Terbukti itu benar-benar ya level hero ya street vigilante banget sih, Pak. Betul. Karena kan kita udah memperlihatkan gimana superhero kelas A seperti Iron Man, Thor, sama Captain America, cosmic hero. Nah sekarang saatnya kita grounded lah, membumi. Street hero. Gitu, sip. Iya sih, bener, gue setuju tuh. Oke, ya itu aja mengenai podcast kali ini, Pak. Thank you banget Bang Gilang ya udah join podcast gue. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah tonton video sampai habis lah. Oke, tapi ya pesan gue sama Bang Gilang sama kok. Tetap tonton Marvel Netflix lah nanti di Disney Plus. Gitu aja sih. Ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini, Pak. Tapi untuk linknya KMI sama berbagai macam sosial media buat taruh di deskripsi ya. Nanti juga follow mereka. Mungkin kalian ingin join event KMI, nanti gua taruh linknya di bawah ini ya. Oke, siap.
Thank you banget buat Bang Gilang dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe untuk menunggu gua sama video mendidik tampilkan semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.